Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah walau murid dunia wadin asrofil anbiya wal mursalin wa bi ajmain. Sama-sama kita hormati mungkin dosen dan yang sama-sama kita hormati teman-teman insya Allah. Ini sebelumnya saya meminta maaf ya, kenapa kayak teman buat Mesir di ada kendala ya. Di sini saya menjelaskan sejarah peradaban Islam. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Next. Yang pertama, perkembangan peradaban Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Sejarah kehidupan Islam di Indonesia telah diakui sebagai tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagai kekuatan daya Islam tetapi tidak pada kekuatan secara real. Perkembangan selanjutnya pada Orde Lama Islam telah diberikan bertemu tertentu dalam konfigurasi yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan Orde Baru tampak Islam diakui sebatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Pendiskriminasi Islam tersebut memang sudah diawali pada saat wajah atau ideologi Indonesia akan ditentukan sehingga muncullah berbagai gerakan-gerakan dan pertentangan Islam anti pemerintah akibat kekecewaan terhadap pembentukan negara Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lanjut next yang kedua. B. Gerakan DII atau TII di Indonesia. Nah, mungkin yang belum tahu saya akan jelaskan. Negara Islam Indonesia atau NII yang kemunculannya oleh berbagai pihak dituding sebagai akibat dari merasa sakit hatinya kalangan Islam dan bersifat spontanitas lahir pada saat terjadi vacuum of power di Republik Indonesia sejak tahun 1926. Telah berkumpul para ulama di Arab dari berbagai belahan dunia termasuk HOS Tjokroaminoto guna membahas rekonstruksi khilafah Islam yang runtuh pada tahun 1924. Sayangnya, isro para ulama tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak berkelanjutan. Harfiah berasal dari bahasa Arab dan aslama yang berarti rumah atau kekeluargaan Islam, dunia atau wilayah Islam. Pengertian sejarah istilah Darul Islam di Indonesia digunakan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Islam di Panjik 1983. Gerakan Jawa Barat pada 1949-1962. Jawa Tengah pada 1965, Sulawesi berakhir 1965. Di Kalimantan berakhir 1963 dan di Aceh pada 1953 yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957. Gerakan-gerakan Islam tersebut mendapat perlawanan keras dari tentara Republik Indonesia karena mereka dianggap tidak patuh dan tunduk pada pemerintah serta melakukan pemberontakan di mana-mana. Di antaranya adalah gerakan DII atau TII Jawa dipimpin oleh Amir Fattah. Pemberontakan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Pemberontak di Kalimantan Selatan yang dipimpin Ibnu Hajar dan pemberontakan di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureh Haji Thohir 2004 305 311. Next. Perkumpulan Islam, Sosialisme, Nasionalisme, dan Komunisme. Setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, mulailah terjadi konflik tentang perbedaan dan persaingan untuk memperoleh kemerdekaan. Beberapa konflik yang terjadi pada waktu itu umumnya merupakan gerakan belum membahayakan.
dan munculnya pada fase ini lebih tajam lagi ditandai dengan perpecahan di antara partai karena dipimpin Wondoami, Seno, dan Aruzi Kartawinata memisahkan diri dengan mendirikan pecahnya Partai Masyumi yang sosialis agama dengan kelompok konservatif. Pada dasarnya perbuatan jabatan Kementerian Agama di Kabinet dan bulan April 1955 PKI membuat persetujuan dengan PSII sebagai pencegahan pandangan masyarakat bahwa PKI anti agama. Pertentangan ideologi ini menyebabkan terbentuknya dua blok, yaitu tentang perumusan dasar negara antara negara yang berdasarkan Pancasila dan Islam. Jika dilihat keadaan umat Islam pada saat itu, manusia sangat terpuruk karena persatuan mereka terpecah sehingga cita-cita untuk mendirikan negara Islam sebagai tujuan utama terkendala akibat pergolakan politik yang tidak dapat dibendung lagi oleh tokoh-tokoh Islam. Namun kenyataannya, sekalipun partai-partai Islam berbeda paham, tetapi pada saat menghadapi partai-partai anti-Islam, mereka bersama-sama membentuk front demi terjadinya tujuan utama, yaitu negara Islam. Lanjut. D. Yang perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Pemikiran pendidikan Islam periode Indonesia mereka diwarnai dengan model pendidikan dualisme. Pertama, sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tidak mengenal ajaran agama yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tradisional maupun yang bercorak sistensis dengan berbagai variasi pola pendidikannya, pengajarannya. Yang pertama, pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh pengajar yang pertama. Pada mulanya menjangkau sistem pendidikan dan pengajaran Islam, tumbuh dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dan berakar dalam masyarakat. Sistem pendidikan Islam yang ada dan telah berkembang pada masa itu sebagai salah satu bentuk dan usaha pelaksanaan syariat Islam mendapat kesempatan dan jaminan untuk tetap berlangsung dan berkembang serta mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Menurut ajaran Islam, pendidikan merupakan bagian hakiki dari tugas pengabdian ibadah dan khalifah manusia terhadap Tuhan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga tubuh dan perkembangan madrasah perguruan tinggi pesantren yang sudah tumbuh ratusan tahun pada era kemerdekaan mendapat tempat untuk berkembang. Sedangkan sekolah ini terbagi menjadi dua, yaitu sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta ini juga terbagi menjadi dua, yaitu sekolah Islam dan sekolah non-Islam. Kemudian madrasah ini berlakukan sejak SK 3 Menteri tahun 1975 yang berlangsung sampai 1990. SK 3 Menteri itu adalah Menteri Agama, Mendikbud, dan Menteri Dalam Negeri yang isinya adalah sekolah madrasah memiliki persamaan dan kedudukan yang setara dengan sekolah, sehingga disebut madrasah itu adalah sekolah yang berciri khas Islam. Mulai disusun khusus sesuai dengan tingkah madrasah sebagai halnya buku-buku pengetahuan umum yang berlaku di sekolah-sekolahan umum. Bahkan kemudian timbullah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem perjenjangan dalam madrasah sanawiyah untuk tingkat menengah pertama, dan ada pula kuliah mulai yang disebut normal Islam Mahmud Yunus 1996. Pada tahap selanjutnya, penyesuaian terhadap semakin meningkat dan terpadu dengan baik yang langsung ditulis predikat Islamiyah. Kurikulum madrasah atau sekolah-sekolah agama mempertahankan agama sebagai mata pelajaran pokok. Walaupun dengan persentase yang berbeda, pada waktu pemerintahan RI dalam hal ini, oleh Kementerian Agama mulai mengadakan pembinaan dan pengembangan terhadap sistem pendidikan madrasah.
Melalui Kementerian Agama, madrasah perlu menentukan kriteria madrasah. Kriteria yang diterapkan oleh Menteri Agama untuk madrasah-madrasah yang berbeda di dalam wewenangnya adalah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu. Urai-urai di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasar sistem pendidikan dan pengajaran di madrasah yang berlaku di sekolah-sekolah modernnya. Nah, mungkin bisa next. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dalam pembahasan saya. Peradaban Islam di Indonesia pasca kemerdekaan telah mengalami keguncangan di mana perseteruan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dan kelompok lainnya masing-masing berpegang teguh pada misi mereka untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam, negara Pancasila. Dengan timbulnya masalah ini, maka timbullah pergerakan-pergerakan partai-partai yang pemberontakan dilakukan oleh kelompok Islam. Hal tersebut dilakukan oleh Islam karena mereka kecewa dengan hasil keputusan Presiden yang menjadikan dasar negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Perkembangan lembaga-lembaga pendidik Islam di Indonesia pasca kemerdekaan cukup berkembang pesat karena pemerintah memberikan peluang besar dengan melakukan penyetaraan dengan sekolah umum, sehingga sekolah Islam tidak mengalami ketertinggalan, serta dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara konseptual, undang-undang tersebut memberikan arah baru dan mengembangkan dan memberdayakan pendidikan Islam di Indonesia mencapai kemajuan yang gemilang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan materi tentang Islam di pasca kemerdekaan. Mungkin ada dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan kesimpulan untuk materi ini. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin apa ntar dikumpulin dulu kali ya? Bagaimana nih? Biasanya sih kita selesai semua pemateri, setelah itu nanti ada satu waktu gitu untuk pertanyaan jawabannya. Mungkin nanti bisa diinfoin lagi gitu. Berarti nanti ya? Ya. Mungkin ini ada Bapak dosennya udah ada? Belum. Nanti diinformasiin kalau udah nanti pas lagi sesi tanya jawab mungkin ntar antum kalau ada pertanyaan yang mencakup gitu nanti di tag. Oh iya baik kalau gitu. Ini mohon maaf ini ya mungkin tempatnya nggak sesuai gitu karena lagi nganter teman. Iya. Mungkin itu aja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan materi setelahnya siapa tuh? Astagfirullah, linknya belum dikirim. Langsung kelompok gue ya, Mas? Kelompok gue ya? Boleh? Iya, share screen ya, Man? Ya, sambilan aja. Agak prosesnya agak lama emang. Harus di-download sama di Properties dulu. Ya, sambilan aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah
min syururi anfusina wa min syai'atina a'malina wa mahdilalah wa mudilalah wa ma yudilalah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan membawakan presentasi sejarah peradaban Islam di Nusantara. Perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Dari kelompok 14 dengan saya sendiri Siti Dahria, NPM 3119179 dan Mega Zen Salama Adeli 3119167. Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing. Sehingga dari sinilah kebudayaan Islam mulai memasuki kepulauan Indonesia. Adapun sebelum masuknya Islam di Indonesia, peradaban yang ada di Indonesia adalah Hinduisme dan Buddhaisme, yang peninggalannya masih bisa dibuktikan sampai sekarang, seperti bangunan candi, relief, dan sebagainya. Di bidang seni, bangunan candi merupakan pengaruh Hindu dan Buddha yang lebih menonjol lagi. Bahkan bangunan-bangunan candi yang ada di Indonesia adalah berasal dari seni bangunan prasejarah. Bahkan pada bangunan ini banyak pula gambar-gambar relief pada dinding candi yang melukiskan flora dan fauna Indonesia asli, bukan dari Hindia. Di sini kita akan membahas pertama bagaimana sejarah pra-Islam di Nusantara. Kedua, bagaimana keadaan Indonesia sebelum masuknya Islam di Indonesia yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, agama, dan kebudayaan. Ketiga, macam-macam kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia sebelum masuknya Islam. Pertama, sejarah Nusantara pra-Islam. Wilayah Nusantara memiliki keunikan tersendiri dalam hal etnografi, sebagaimana dijelaskan Walsh, bahwa wilayah ini terbagi dari 3 bagian. Sebagian termasuk dipengaruhi oleh benua Asia, sebagian lagi dipengaruhi wilayah Australia, dan lainnya dipengaruhi oleh benua Amerika. Dijelaskan Jarir dan Khairiyah, dosen sejarah peradaban Islam, bahwa 3 wilayah ini dibagi berdasarkan pengamatan Wallace terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Nusantara. Wallace mengamati lebih dari 100.000 benda yang tawar di wilayah Kalimantan, Jawa dan Sumatera, menunjukkan bahwa wilayah ini dulunya disebabkan oleh sungai yang bermuara di Laut Cina Selatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Zeze. Menurut para ahli, masyarakat orang Melayu datang ke wilayah Asia Tenggara dapat digolongkan kepada yang pertama Proto-Melayu, itu Melayu pertama atau Melayu tua. Datang lebih awal sekitar 3.000 sampai 2.500 Masehi. Mereka umumnya generasi yang masih mempertahankan paham animisme dan dinamisme. Yang kedua,
Deutero Melayu, yaitu Melayu gelombang kedua atau Melayu muda. Mereka datang dari dataran Asia menuju ke berbagai penjuru Asia Tenggara dimulai kira-kira 300 sampai 250 Masehi. Sehingga ketika datang dan berbaur dengan suku-suku lain di wilayah yang baru dihuni, suku terakhir ini mudah menyesuaikan diri dengan kebudayaan baru yang berkembang saat itu, termasuk ketika kedatangan penyebar agama Hindu, Buddha, dan Islam. Perkembangan agama Buddha pesat ketika dimotori oleh lahirnya kerajaan Melayu terbesar, yaitu Sriwijaya di Sumatera sekitar abad ke-7 sampai 11 Masehi. Pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha lewat bahasa Sanskerta ke dalam bahasa dan budaya masyarakat Melayu begitu banyak karena berlangsung selama 500 tahun. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa juga punya andil besar dalam mengembangkan dua agama tersebut, lebih khususnya agama Hindu, sehingga mampu menyatukan wilayah Nusantara dalam kekuasaannya. Tidak heran bila agama Hindu dan Buddha berkembang sebagian besar penjuru Nusantara. Kemudian memasuki abad ke-12 Masehi, kerajaan Sriwijaya mulai surut. Bila dilihat dari sudut ekonomi dan politik, hal ini diperburuk dengan lahirnya kerajaan Singosari yang di Jawa melakukan ekspedisi Pamalayu 1275 Masehi. Keadaan ini mendorong daerah-daerah di bawah kekuasaan Sriwijaya melepaskan diri dari pusat kekuasaan. Sehingga pusat perdagangan perpindahan yaitu semakin berkembang di perairan Malaka. Van-Leer menegaskan berdasarkan hasil perjalanan Sulaiman dan Marco Polo, diperkirakan sejak tahun 674 Masehi ada koloni Aran yang sudah berdagang ke barat laut Sumatera. Meskipun jalinan daging sudah terjadi jauh setelah Islam lahir, namun menurut Taufik Abdullah, belum ada bukti bahwa penduduk pribumi yang disinggahi pedagang Muslim itu telah memeluk agama Islam, dan kelompok yang beragama Islam masih pedagang Muslim pendatang yang menunggu musim pelayaran tiba. Kondisi Nusantara pra-Islam. Yang pertama, kondisi geografis Nusantara pra-Islam. Kepulauan Indonesia yang terletak antara dua benua Asia dan Australia sering diumpamakan sebagai sebuah jembatan antara kedua benua tersebut. Hasil penelitian prasejarah menunjukkan bahwa di masa lampau berbagai suku bangsa telah memasuki kepulauan ini dari daratan Asia Tenggara. Mereka menyeberangi lautan yang memisahkan kepulauan Indonesia di daratan Asia. Kepulauan Indonesia terletak antara 5. Apa? Kenapa, Pak? 645. Lintang utara dan 11 lintang selatan. Oleh karena itu, ia termasuk daerah Khatulistiwa dan daerah hembusan angin musim Indo-Australia. Indonesia dan Australia. Ciri-ciri iklimnya ia hanya berhawa tropis dan curah hujan yang tinggi. Ini udah baca semua. Keadaan geografis dan wilayah yang dimiliki bangsa ini telah membentuk keragaman dan perbedaan struktur masyarakat. Secara sederhana, keragaman ditunjukkan setidaknya oleh 3 jenis kelompok masyarakat yang hidup di daerah-daerah pedalaman dan kawasan-kawasan yang terpencil. Masyarakat ini biasanya memiliki kepercayaan animisme
dan komitmen kesukuannya yang sangat kuat. Kelompok dua adalah masyarakat yang hidup di sepanjang garis pesisir, di mana jalur-jalur pedagang laut telah memudahkan mereka untuk dapat mengenal dan bertukar kebudayaan dengan dunia luar. Sedangkan kelompok ketiga adalah masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur budaya keraton. Pada umumnya, kelompok masyarakat hidup dalam sebuah kota di sekitar kawasan istana yang mudah dijangkau sehingga kemungkinan mereka disebut sebagai kelompok elit yang memiliki kebudayaan tinggi. Gantian, J. Iya, Pak. Selanjutnya gue aja, J. Oke. Slide 10 ya? Iya, Pak. Agama dan kebudayaan di Indonesia pra-Islam. Bila ditinjau dari sudut arkeologi, setelah zaman sejarah berakhir lahir kebudayaan baru. Kebudayaan tersebut sebagai pembawa kebudayaan Hindu, yaitu pengaruh alam pikiran dan tingkah laku orang-orang India yang datang ke Indonesia. Pengaruh ini menyebabkan perubahan cara hidup manusia Indonesia, baik dalam tata cara hidup kemasyarakatan, perekonomian, dan keagamaan. Sudah sejak zaman prasejarah telah terdapat hubungan maritim antara ini, sehingga kedatangan mereka tidak dirasakan sebagai bangsa yang akan menguasai Indonesia. Sekitar abad pertama oleh para pedagang India melalui jalur interaksi dari jalur-jalur pantai Indonesia. Pada gilirannya, kontak perdagangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini mengakibatkan penetrasi agama Hindu ke dalam kultural masyarakat Indonesia. Pengaruh besar agama Hindu didukung pula oleh keinginan para pedagang untuk menetap dan melakukan perkawinan campur dengan penduduk Indonesia. Dengan demikian, secara tidak langsung mereka kemudian mengalirkan kebudayaan Hindu kepada masyarakat sekitar. Sedangkan C, kerajaan-kerajaan Islam pra-Islam. Pertama adalah Kerajaan Kutai, kedua Kerajaan Tarumanegara, ketiga Kerajaan Holing, keempat Kerajaan Sriwijaya, kelima Kerajaan Kediri dan Singosari, keenam Kerajaan Majapahit. Kesimpulan, agama Islam yang kini memiliki agama mayoritas masyarakat Indonesia merupakan hasil dari proses panjang pengalaman inkulturasi budaya, mulai dari kepercayaan animisme masyarakat Indonesia terhadap benda-benda, lalu berkembang pesatnya ajaran Hindu-Buddha, sampai menyebarnya Islam di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja mengilustrasikan adanya sebuah dialek intensif antara ajaran-ajaran inti Islam dengan tradisi dan tata nilai masyarakat Indonesia. Sejak Islam tampak sebagai tradisi asli yang sulit untuk dihilangkan begitu saja, maka wajah Islam yang mengalami inkulturasi dengan sebuah tradisi tertentu akan mengandalkan dua alat yang menunjukkan intensitas Islam sebagai agama yang universal. Pertama, interpretasi terhadap ajaran Islam akan dipahami sesuai dengan konteks zaman dan tempat di mana ia berkembang. Kedua, ajaran Islam akan tampak lebih dinamis dan progresif dalam merespon tantangan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Dan dengan demikian, Islam dapat menjadi inspirator dalam setiap perubahan sosial sebuah masyarakat. Saya rasa cukup sekian.
presentasi dari kelompok kami. Setelahnya silakan lanjut ke satu kelompok lagi. Baru yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi siapa, Man? Kelompok terakhir kalau nggak salah ini ya. Adi. Oh, Adi. Itu baru di-share itunya. Adi, where is Adi? Belum gabung ya? Baru share itu makalah dia barusan di grup.
Langsung dimulai aja Saudara Adi. Maaf. Aduh, sorry. Aneh baru pulang nih. Maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, atas kelalaian waktu yang saya perbuat. Ya langsung aja ya, nggak usah banyak basa-basi, keburu busuk. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan bahas tentang sejarah berdirinya Turki Utsmani. Ya, boleh dilanjut slide-nya. Yang megang slide, mohon maaf, boleh dilanjut. Ya, di sini kita bahas tentang sejarah berdirinya Turki Utsmani. Nah, sejarah telah mencatat bahwasannya Turki memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan dan peradaban Islam. Keberhasilan ini disumbangkan oleh dinasti Seljuk, yang mana telah diuraikan sebelumnya dan oleh Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani atau yang dikenal juga dengan dinasti Ottoman itu berdiri setelah hancurnya Turki Seljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih lama banget tuh, ya kan? Ya kurang lebih sekitar 250 tahun. Tuh, ya kan 250 tahun. Seperti halnya kita dijajah oleh komunis Belanda. Nah, Turki Utsmani itu didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz atau Oghuz yang mendiami di daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian menyebar ke Turki, Persia, dan Irak. Nah, mereka mulai mengenal dan memeluk Islam sekitar berapa tuh? Sekitar kurang lebih kalau nggak salah abad 9 ya, atau abad 10. Yaitu ketika masih mereka semua nih menetap di Asia Tengah. Nah, akibat tekanan dari bangsa Mongol, ya kan mereka tuh mencari perlindungan pada penguasa dinasti Seljuk. Dan ketika itu dinasti Seljuk berada di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Qayqobat. Saya nggak kenal tuh, karena saya belum kenal sama mereka. Begitu kan mereka juga nggak ada WA, ya kan, saya nggak usah kenalan juga. Jadi hanya tahu sejarahnya doang lah, gitu. Nah, Ertugrul yang merupakan pimpinan Turki pada saat itu berhasil membantu Sultan Seljuk dalam menghadapi serangan pasukan dari Bizantium nih. Jadi tuh Ertugrul bantuin tuh, ya kan, ketika diserang Turki oleh pasukan Bizantium. Nah, atas jasa inilah ia mendapat penghargaan tuh, ya kan, dari beberapa sultan di bidang ini, berupa penghargaan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Nah, sejak itu mereka terus membangun wilayah baru. Selain itu, ya Ertugrul juga diberikan wewenang untuk memperluas wilayahnya. Gitu. Boleh dilanjut, Saudara? Nah, setelah Ertugrul meninggal, kan tadi kan kita bahas Ertugrul tuh. Ertugrul meninggal, kedudukannya kan sebagai pemimpin Turki digantikan oleh putranya tuh, ya kan, putra mahkota yang bernama Utsman, ya kan. Nah, ketika dinasti Seljuk dikalahkan oleh bangsa Mongol dan terpecah menjadi dinasti-dinasti kecil, Utsman tuh mulai membangun dan memisahkan diri dari dinasti Seljuk, sekaligus memberitahukan atau memproklamasikan bahwasanya dialah sekarang yang menjadi sultannya, gitu. Dan dia pun mempublikkan bahwasanya telah berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Siapa Utsmani? Utsmani adalah anak dari Sultan Ertugrul, gitu. Nah, inilah merupakan asal mula sehingga dikenal sebagai dinasti Utsmani. Ya, jadi dinasti Utsmani itu lahir ya dari anaknya Ertugrul yang menjadi putra mahkota, gitu. Yang mana Utsmani merupakan pendiri daripada dinasti Utsmani, gitu. Beliau, ya kan, Utsmani bin Ertugrul merupakan pemimpin pertama, ya kan, yang disebut juga sebagai Utsman I. Ya, itu dia lumayan lama tuh berperintahan. Dia menjabat sebagai sultan di kerajaan itu, atau rajanya, dari tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi itu. Ya kira-kira kurang lebih
sekitar 36 tahunan lah. Nah, di sini banyak nih, ya kan, kerajaan dinasti Turki Utsmani, ya itu banyak banget tuh pangerannya tuh. Banyak banget rajanya, ya kan. Itu kurang lebih ya selama 6 abad dari tahun 1294 sampai 1924 tuh Masehi, itu digilir kurang lebih ada 38 sultan yang silih berganti. Asik, silih berganti ya. Ini sultan bukan pacar. 38 sultan yang silih berganti. Nah, banyak tuh kalau disebutin sampai malam nggak bisa habis ini 38. Ya, di situ bisa dibaca ya masing-masingnya. Ada Sultan Utsman bin Ertugrul, Sultan Orkan bin Utsman, Sultan Murad I bin Orkan ila akhirihi atau akhwatuha deh, ya kan? Karena kan anak-anak tuh biasanya. Nah, di tengah-tengah itu ada juga tuh namanya Sultan Al-Fatih. Nah, pernah dengar ya Sultan Al-Fatih ya? Boleh dilanjut tuh, saudara? Iya. Ya. Ini sedikit aja ya, Sultan Al-Fatih itu merupakan ya Sultan Murad kedua. Ya, setelah Sultan Murad kedua meninggal, kekuasaan Turki Utsmani digantikan oleh anaknya atau putranya ya. Di sini kita lebih cocok putra ya, karena kalau anak bisa hewan, bisa binatang tuh anak. Cuman kalau manusia putra ketika anaknya berupa laki-laki, putri ketika anaknya perempuan. Nah, putra dari Sultan Murad kedua adalah Muhammad atau Muhammad Al-Fatih. Ia mendapat gelar Al-Fatih, tahu gak kenapa, teman-teman? Nah, Al-Fatih itu kan artinya sang penakluk. Karena beliau itu, Muhammad Al-Fatih, berhasil menaklukkan Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari Bizantium. Bede. Ya kurang lebih masa kecilnya kayak Adi gitulah, asik. Bercanda. Nah, pada awal kepemimpinannya, ya kan, ia berusaha membangkitkan kembali tuh sejarah kejayaan Islam. Jadi ketika masa Sultan Al-Fatih itu, Konstantinopel taklukin sama beliau, ya kan. Cuman sebelum menguasai Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mendirikan benteng besar nih di pinggiran Selat Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan oleh Bayazid. Benteng Bosporus itu dikenal dengan nama Rumli Haisar atau Benteng Rum. Nah, kalau ente pernah denger nih, Benteng Rum itu didirikan oleh Muhammad Al-Fatih, ya kan? Nah, benteng ini dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang Konstantinopel. Jadi udah bikin tameng duluan nih, ya kan? Benteng Rum namanya tuh sama Al-Fatih. Bikin tameng buat nyerang Konstantinopel. Setelah semua cukup, ya kan, udah persiapannya matang segala macam, akhirnya dikepung tuh, ya kan, dilakukan pengepungan selama 9 bulan. Akhirnya Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam. Kapan? Ada yang tahu? Wah, pada nggak ada yang tahu nih. Nggak baca-baca sih. Jadi jatuhnya Konstantinopel itu pada tanggal 29 Mei. Ingat ya. Ingatnya tuh sejarah. Jangan ingat tanggal lahir pacar. 29 Mei tahun 1453 Masehi. Nah, dan Kaisar Bizantium, ya kan, waktu itu rajanya tuh di Bizantium, ya kan, namanya Kaisar. Karena bangsa Romawi ya. Kaisar Bizantium tuh tewas bersama tentara Romawi Timur. Kayak udah deh itu lenyap sama itu Bizantium tuh, Konstantinopel. Setelah Konstantinopel ditaklukkan, ya kota itu dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Udah dihancurin, dibabat, dihabisin, akhirnya dibikin ibu kota Turki. Lalu namanya diganti menjadi Istanbul. Jadi kita langsung ke Istanbul aja nih, ya kan? Asal dulu sejarahnya Istanbul. Nah, Istanbul tuh dulunya bukan Istanbul namanya, tapi Konstantinopel. Yang dulunya sebagai tempat Kaisar Romawi itu, Bizantium. Ibu kota Bizantium. Akhirnya ditaklukin sama Al-Fatih, terus direbut sama umat Islam. Akhirnya diganti namanya menjadi Istanbul. Ya, akhirnya situlah tuh tempat banyak sejarah-sejarah itu. Pokoknya banyak itu ya, apa namanya, kerajaan-kerajaan di pada masa Turki Utsmani itu kurang lebih 38 orang. Asik, banyak banget kan. Nah, di sini perkembangan nih, lanjut coba saudara. Lanjut. Ya kan, ada perkembangan ilmu pengetahuan budaya, perkembangan militer dan pemerintahan, ya kan, maksudnya tuh ya ketika zaman itu
militer dan pemerintahan itu keterampilannya, keberaniannya, ketangguhannya itu menjadi faktor penting, ya kan, yang membuat keberhasilan kerajaan tersebut, karena militernya pada perkasa, gagah, ya kan, tampan, berani kayak Adi, asik. Jadinya berhasil tuh kerajaan. Iya, lanjut, ya kan, ilmu pengetahuan budayanya juga pun mendukung gitu kan, nggak cuman berani, tangguh, ganteng, keren, dia juga berpengetahuan dan berbudaya gitu. Jadi nggak cuman modal ganteng doang ya, nggak modal ganteng tapi pintar juga, asik. Nah, itu kan kemajuan, keberhasilan. Pun yang namanya positif pasti ada yang namanya negatif. Nah, negatifnya ini banyak juga nih, ya kan. Nah, ada pun faktor internal, ya kan, faktor internal menyebabkan keruntuhannya dinasti Utsmani pada tahun 1924 Masehi. Itu pertama, luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang yang tidak cakep, ya kan. Luasnya banyak, ya kan, dia luas kerajaannya, cuman yang nanganinnya nggak bener. Akhirnya hancur, ya kan, hilang deh tuh keadilan. Korupsi di mana-mana. Akhirnya banyak kejahatan. Gitu. Jangan sampai Indonesia luas, banyak, cuman yang merintahinnya nggak bener. Dia nggak bener, nggak adil, korupsi pula. Udah itu, merajalela tuh kriminalitas. Gitu. Terus, selain luasnya wilayah kekuasaan, ada heterogenitas penduduk dan agama. Juga para pemimpin dan penguasa yang hidup itu glamor. Tahu kan glamor? Bermewah-mewahan. Kan dijelasin tuh kan, kita nggak boleh mewah-mewahan. Cuman di sini mentang-mentang dia jadi penguasa, pemimpin, makanya apa tuh? Alphard kayak apa itu mewah-mewahan, padahal rakyatnya makan sate. Rakyatnya makan tempe, penguasa makan sate. Kira ngomong kayak gitulah. Ketawa dong. Nggak ada yang ketawa nih. Kurang nih. Ya, gitu. Ya. Sementara itu kan faktor internal ya. Faktor eksternal pun juga ada. Coba dilanjut saudara. Terakhir. Ya, diklik. Oke. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani runtuh ialah timbulnya gerakan nasionalisme dari bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Utsmani, sehingga mulai banyak yang memerdekakan diri, ya kan. Jadi udah gede, akhirnya ya daerah-daerah kecil ingin merdekain diri sendiri gitu kan. Wah, udah deh kita misah gitu kan. Akhirnya kena banyak yang misah, udah tuh hancur itu kerajaan tersebut. Nah, yang pertama tuh karena timbulnya ya kan daerah-daerah yang gerakan nasionalisme ingin memerdekakan diri sendiri. Lalu yang kedua, ya kan, faktor eksternal dari keruntuhan kerajaan Turki Utsmani yakni terjadinya kemajuan teknologi di barat. Nah, khususnya di bidang persenjataan. Sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga ketika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan. Nah, jadi saudara, ya ketika udah maju-majunya Turki, dia nggak mikirin tentang teknologi gitu kan, dia mikir tentang ya udah kerajaan-kerajaannya aja gitu kan, pemerintahannya glamor, mewah hidupnya. Sedangkan untuk keteknologiannya yang dia punya, dia nggak kembangin. Gitu. Akhirnya kalah itu sama teknologi barat. Ketika persiapan perang ya udah, ya kan? Karena kurang pahamnya dan kurang pengaruhnya berkembangnya teknologi daripada kerajaan Turki Utsmani, akhirnya ketika diserang oleh orang-orang barat, wassalam gitu. Kayaknya jangan cuman maju doang, cuman kita harus berkembang juga nih. Di antaranya berkembang dengan teknologi. Nah, teknologi apalah harus kita kuasain. Gitu. Karena sekarang dulu aja tuh teknologi udah main. Ya kan di zaman kerajaan Turki Utsmani pun sekarang demikian. Ya kan dulu mungkin masih perang senjata. Sekarang udah nggak perang senjata lagi nih. Ya, perang pikiran bisa jadi gitu kan, pikiran-pikiran kita, kebiasaan kita ya kan bisa dipermainkan oleh orang-orang mereka
gitu kan, sehingga dibikin itu ya kan permainan-permainan yang bisa menggiurkan para anak-anak kita zaman sekarang nih. Gunanya apa? Sehingga cekokin dengan hal-hal kayak gitu. Itu termasuk dengan perang-perang teknologi juga tuh kayak gitu. Makanya kita kudu hati-hati nih sebagai calon-calon guru ya kan. Ambillah sejarah untuk pelajaran kita di masa depan. Sekian dari saya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum saya mengucapkan salam, apakah ada pertanyaan? Asik. Ya, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Buat tanyakan. Baik, Saudara Adi. Bentar ya. Iya. Oke, tadi kan ketika pemateri kita sudah menyampaikan aspirasinya, sudah menyampaikan materinya. Ya, kemudian mungkin barangkali ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau disampaikan dari materi-pemateri yang pertama kita, kedua maupun yang ketiga, kelompok yang ketiga. Seperti itu. Silakan. Siratul ini atau mungkin yang lain. Iya, ini pertemuan terakhir nih, ya kan? Iya, pertemuan terakhir ya. Ayo, teman-teman, ada yang nanya? Saudari Siti Dahria hadir? Ya mungkin ini hanya sejarah aja kali ya. Sejarah kan ya udah. Gitu Oke, sip. Mungkin saya mau coba Bang Adi. Iya, boleh. Ya dicoba-coba dong, beneran aja. Aduh. Coba ya. Coba juga nih. Ini seputar tadi tentang keberhasilan ada beberapa faktor kan? Betul. Dari yang tadi kebudayaan, ilmu dan kebudayaan, kemudian dari aspek militernya, ya terutama di masa khalifah, di masa kepemimpinan yang tadi ya, yang Muhammad Al-Fatih Muhammad II. Ya, 29 Mei 1453. Yang mau saya tanyakan, ilmu pengetahuan apa sih hingga menyebabkan di masa kepemimpinan Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih ini dapat menaklukkan kota Konstantinopel. Mungkin ada hal yang tadi kan dijelaskannya secara garis besar. Ya, mungkin secara detailnya seperti apa. Karena kan setiap kepemimpinan pasti memiliki kebijakan. Ya, tentu mereka, kalau yang saya pernah ini dengar, pastikan itu harapan dari setiap raja di masa di kepemimpinan Utsmaniyah kan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel, namun berhasilnya di masa kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Nah, sehingga apa sih yang menjadi detail utama yang menjadi corong utama dari kebudayaan itu atau keilmuan di masa Muhammad Al-Fatih hingga dapat menaklukkan? Oke. Dah, segitu Salman. Ya, kemudian buat Siti Dahria ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa namanya? Saya baca ya sejarah yang ada itu ketika pada saat itu ada dua kabar yang muncul. Yang pertama itu harian Vega itu ada waktu di tahun 1131 Masehi. Dan tafsiri F.Jar tahun 1862 Masehi. Ya, itu terjadi transformasi pendidikan itu nomor 3 yang puisinya di bawah. Apa, Mbok? Lanjut. Sorry. Sambil ngajarin anaknya belajar soalnya anaknya. Ya, Mbok. Ya, Mbok, dimaafin, Mbok. Nah, itu terjadi transformasi pendidikan. Itu dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah, didirikan tuh di tahun 1181.
ketika di zaman Muhammad Al-Fatih. Nah, perguruan tinggi pun juga dibangun ketika itu. Jadi kan dulu kan nggak pernah ada tuh sekolah-sekolah. Akhirnya disitulah dibangun tuh ketika zaman dinasti Utsman. Bangun sekolah pun dibangun di tahun 1869. Ya, bahkan di situ dibangun juga fakultas kedokteran dan hukum. Nah, daripada yang saya baca ya, dengan konteks yang ada di sini mungkin ilmu-ilmu pengetahuan di sini maksudnya tuh ilmu-ilmu umum, ya kan? Ya sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, hukum. Dimana kan ya kedokteran hukum itu lebih cenderung ke umum gitu ya. Jadi ya mungkin pendidikan pengetahuan agama tuh udah ada gitu kan, udah ada, cuma lebih dikembangin lagi pengetahuan umum. Karena sini kan kita untuk mengantisipasi perlawanan daripada orang-orang barat. Jadi gak cuma orang barat doang yang bisa menguasai umum, pun umat Islam juga bisa menguasai umum. Akhirnya lah bangun dengan ilmu pengetahuannya ketika di kerajaan dinasti Utsman, gitu kan. Sehingga para pelajar yang belajar di Turki itu bisa dikirim ke Perancis untuk melanjutkan studinya, gitu. Jadi ya daripada pertanyaan Salman, ilmu apa? Ya mungkin ilmu pengetahuan daripada ilmu-ilmu umum, ya kayak dokter, hukum, dan lain sebagainya. Karena ilmu-ilmu agama ya fikih, tauhid, terus nahwu sorof, tasawuf, mantek, balaghah mungkin udah ada dulunya, itu udah ada, cuman nggak terlalu dikembangin gitu, dikembangkan umum untuk membandingkan orang-orang barat. Ya mungkin demikian sih ya yang saya tahu gitu. Mungkin ada teman-teman yang bisa mengetahui atau yang lebih tahu, monggo silakan di-share ilmunya. Mungkin teman-teman yang lain mau tambahkan ya, Ilyas, silakan. Halo tes. Ya, halo. Tes, ya dites lagi. Tadi pertanyaannya apa, Salman? Tadi kan apa keberhasilan dalam menaklukkan kota Konstantinopel? Ya, itu kan apa kalau kita lihat pasti memiliki beberapa faktor, ya kan? Kemudian itu juga harapan dari setiap terutama raja-raja yang di masa Turki Utsmaniyah, ya kan, dari awal. Ya kalau kita lihat sejarahnya kan sampai ada yang salah satu raja yang mati dekat wilayah-wilayah mereka gitu. Karena salah satunya berusaha untuk mau menaklukkan gitu. Kalau kita ngelihat di filmnya dan sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan tadi faktornya ada dua. Salah satu tadi militer dan ilmu dan kebudayaan. Nah, itu ilmu dan kebudayaan secara mendalamnya itu seperti apa gitu. Sehingga dapat salah satunya dapat itu menaklukkan kota Konstantinopel yang tentu harapan bagi umat Islam ketika itu. Ya saya jawab, mungkin bisa dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pada saat penaklukan Konstantinopel itu atau ibu kotanya Roma ya kalau nggak salah. Romawi. Ibu kotanya betul. Roma. Hah? Iya betul, Romawi betul. Bizantium. Ya Romawi. Nah, Bizantium. Kenapa Sultan Al-Fatih itu? Pertama, dilihat dari bapaknya yaitu bernama Sultan Murad II. Ada yang mengatakan Sultan Murad I. Ada yang mengatakan Mehmed I gitu. Jadi pada saat beliau mempunyai seorang anak yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sudah disiapkan oleh ayahnya gitu. Suatu kelak dia itu atau Sultan Muhammad Al-Fatih ini disiapkan untuk menghancurkan atau memerangi kaum kufar yang ada di Konstantinopel. Dan beliau yang pertama itu dididik oleh dua orang guru ya,
Yang pertama dari ilmu agamanya yaitu yang bernama Samsudin, yang satu lagi kalau nggak salah Muhammad, saya ingatnya Muhammad, mungkin bisa dikoreksi. Nah, pada saat beliau dididik kan oleh dua guru ini, ada jarak ke sini kan? Jarak ke sini nggak ada. Ya. Terus tinggal pada saat beliau dididik ya, oleh dua guru ini, ternyata ya, dari dua guru ini beliau menurut dan mempunyai bekal ilmu serta hafal Al-Quran pada usia kurang lebih itu 8 tahun beliau. Karena pada umur 2 sampai 5 tahun beliau itu susah belajarnya, bahkan mencari gurunya itu seorang ayahnya itu sangat susah. Akhirnya dengan dididik oleh yang bernama Syekh Samsudin, Samsudin ini, beliau akhirnya menurut sampai hafal Al-Quran, serta setelah hafal Al-Quran, beliau melanjutkan pendidikannya gitu, atau belajar lagi kepada guru yang satunya tentang ilmu perang, strategi perang, ilmu-ilmu umum yang tadi disebutkan oleh saudara Adi yang tadi itu kan. Yang kedua tentang strategi perang yang beliau mematangkan prinsipnya bahwa beliau dengan tujuan akan menghancurkan benteng Konstantinopel tersebut gitu. Selanjutnya apa yang beliau harapkan dari itu? Yang pertama, beliau yakin bahwa sabda Nabi Muhammad SAW, beliau yakini, beliau pahami bahwa sabda tersebut itu mengacu pada dirinya gitu. Dia yakin bahwa inilah gitu kepemimpinannya, inilah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih yang bakal akan menghancurkan benteng tersebut. Yang kedua, beliau gembleng pasukan-pasukannya dengan ilmu-ilmu yang strategis gitu. Yang pertama, ada yang namanya golongan atau kelompok pasukan, jadi dibagi 3. Pasukan yang pertama, pasukan dari golongan orang-orang yang belum nikah. Yang pasukan yang kedua itu dari golongan orang-orang yang sudah beristri, tapi beliau membekalinya tidak sekuat gitu, maksudnya pertengahan saja. Yang 3 ada pasukan kavaleri, itu pasukan yang sangat kuat, yang kalau di sini itu pasukan intai atau pasukan tempur yang paling kuat, yang akan berani maju dalam pertempuran tersebut gitu. Yang pasukan-pasukan tersebut dibekali ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu tentang agama, bagaimana cara berjihad, bagaimana cara membunuh dengan secara Islam gitu kan, bagaimana melindungi tawanan segala macam, tentang jihad segala macam. Akhirnya sampai mantap, digembleng tersebut, dibekali ilmu perang tersebut. Dan juga Muhammad Al-Fatih ini itu seorang yang cerdas gitu, seorang yang cerdas, bahwa beliau mengambil seorang insinyur gitu. Insinyur yang akan membuat meriam besar. Jadi pada saat itu beliau mengambil insinyur yang dari Konstantinopel tersebut gitu. Karena insinyur ini sudah
sudah kecewa karena pada saat sampai 3 tahun ini beliau gitu nggak digaji oleh pemerintahan Konstantinopel gitu atau Raja Bizantium ini gitu. Akhirnya beliau diculik atau bukan diculik tapi bahasanya itu diamankan oleh pasukan-pasukan Muhammad Sultan Al-Fatih ini dari pembunuhan gitu. Akhirnya diamankan, diajak kerjasama untuk membuat sebuah meriam. Kalau nggak salah itu meriam tersebut masih diabadikan di Museum Inggris. Ya, Museum Inggris. Jadi museum ada meriam gede. Fungsinya meriam itu yang pertama, pada saat insinyur ini membuat uji coba meriam itu yang pertama, ternyata hanya menghancurkan beberapa saja benteng tersebut. Akhirnya beliau renovasi lagi meriam tersebut dan pada diujikan kembali cuman hanya beberapa saja atau membuat lubang yang sangat kecil, dan yang ketiga ini beliau renovasi lagi. Akhirnya beliau pada saat hari Jumat, penyerangannya itu hari Jumat yang pada saat dipimpin oleh Muhammad Sultan Al-Fatih, dan waktunya itu ditentukan oleh gurunya yaitu Syekh Ahsamsuddin tersebut. Kenapa pada hari Jumat? Karena hari Jumat merupakan hari Sayyidul Ayyam pada umat Islam gitu. Karena semua yang dilakukan penyerangan oleh Muhammad Al-Fatih itu ditentukan oleh gurunya gitu. Muhammad Al-Fatih itu tawadu karena bukan seolah-olah dia yang memimpin, akan tetapi beliau meminta nasihat pada para ulama gitu. Dikumpulkan para ulama bagaimana penyerangannya, bagaimana strateginya, bagaimana membuat benteng-benteng yang akan menghancurkan benteng Konstantinopel ini gitu. Akhirnya pada percobaan yang ketiga, setelah sehabis sholat subuh, beliau tembakkan meriam itu dan juga beliau kirim orang yang menggali di dalam tanah benteng tersebut dengan meledakkan pakai mesiu. Kalau mesiu ditembakkan yang di dalam itu, akhirnya runtuh benteng itu, dan benteng kedua ditembakkan meriam tersebut, akhirnya runtuh juga. Dan pada saat itulah umat Islam menyerang sampai kejadian terakhir itu pada saat penancapan bendera Muhammad kerajaan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu ditancapkan. Akhirnya disitulah bisa menaklukkan. Jadi semuanya itu bersumber penyerangan ini itu bersumber dari bimbingan oleh para ulama-ulama tersebut dan meminta saran serta dengan kepiawaian beliau memiliki ilmu-ilmu strategis dalam bidang pertahanan, bidang penyerangan, serta bidang pengelolaan tata negara, dan juga beliau yakin dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang ujungnya aja dalikal jais, kalau nggak salah, inilah sebaik-baiknya pasukan yang akan dipimpin beliau. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Muhammad Ilyas. Mungkin barangkali teman-teman ada pertanyaan dari pemateri yang lain. Tadi kita sudah nyimak 3 pemateri kan, yang presentasi, kemudian mungkin ada pertanyaan yang disampaikan ke pemateri yang lain.
Cukup mungkin kali, Man. Kenapa? Cukup mungkin. Oke. Atau ada tambahan dari Pak dosen. Siap. Nggak apa-apa malam-malam. Malam terakhir. Oke, baik. Mungkin setelah ini kita simak ya penjelasan dari dosen pengampu kita yang tadi sebagian besarnya sudah dijelaskan sama teman-teman ya. Dari peradaban Islam ketika di masa Turki Utsmani, kemudian masa setelah kemerdekaan, kemudian tadi ketika Nusantara ya. Nah, insya Allah setelah ini akan disampaikan oleh dosen pengampu kita untuk lebih jelasnya. Ya, insya Allah, silakan Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.